Salam rekan-rekan mahasiswa. Ya, berikut ini adalah outline mata kuliah metode penulisan karya ilmiah. Saya berikan video ini bagi rekan-rekan yang tadi belum bisa join, bergabung, bisa mendengarkan, meskipun tidak bisa berdiskusi, tapi bisa mengerti gambaran satu semester ke depannya. Ya, mata kuliah kita metode penulisan karya ilmiah. Kenalkan, saya Daniel Fajar Panuntun, sesi MTH. Itu nama terang saya dan nama plus gelarnya. Teman-teman bisa mencatatnya. Kemudian kalau mencari saya ada di ruangan kepemimpinan Kristen, atau bisa menemui di ruang kantor Pascasarjana, lebih banyak di kantor Pascasarjana. Untuk nomor telepon WhatsApp itu nomornya 085747, hanya bisa untuk WhatsApp ya. Dan mohon kalau menghubungi jangan terlalu malam atau jangan menelpon terlalu malam juga, karena biarkan saya juga punya waktu untuk istirahat. Kemudian singkat, mata kuliah ini akan mengajarkan kepada rekan-rekan mahasiswa bagaimana menulis suatu karya ilmiah. Karya ilmiah itu banyak, salah satunya adalah skripsi. Skripsi adalah salah satu contoh karya ilmiah. Nah, teman-teman di situ akan banyak belajar bagaimana menulis karya ilmiah yang baik dan benar. Nah, tapi di sini tidak hanya skripsi, saya ingin memperkenalkan dulu yang disebut dengan esai dan artikel ilmiah. Kalau skripsi, nanti di kepemimpinan Kristen kurikulumnya, dia ada metode penulisan karya ilmiah, ada metode penulisan pertama dan metode penelitian yang kedua. Metode penelitian dengan metode penulisan. Nah, itu semua untuk menunjang skripsi Anda. Silakan Anda meremehkan mata kuliah ini, dan pasti hasilnya nanti akan mengalami kesukaran ketika proses skripsi, pembimbingan skripsi. Dalam MPKI ini nanti kita akan belajar hal yang sederhana dulu ketika mau menulis, bagaimana membuat ide, gagasan, dan seterusnya, bagaimana melakukan pengutipan yang benar, bagaimana melakukan parafrase, bagaimana membuat tesis statement yang benar, mencari referensi, dan seterusnya. Dan besar harapan selesai dari kuliah ini teman-teman bisa membuat satu artikel yang berbobot, punya banyak referensi. Kalau bisa saya nanti akan meminta 10 referensi dari buku dan 10 referensi dari jurnal dalam satu karya tulis Anda, dan nantinya kita kumpulkan dan kita buat menjadi sebuah buku. Tema untuk penulisannya nanti saya akan memikirkan yang jelas tentang kepemimpinan dan manajemen. Apakah itu mungkin kepemimpinan budayawi atau kepemimpinan persahabatan ataupun yang lainnya, kita bisa membahasnya. Kemudian kompetensi mata kuliah ini, CPL itu adalah yang akan teman-teman dapatkan selama 1 semester dalam perkuliahan ini, yaitu mampu menyusun karya ilmiah sederhana sesuai dengan asas karya ilmiah, sistematika, dan teknik penulisan yang benar, baik dalam bentuk esai ataupun artikel ilmiah, dengan sikap rendah hati, mau menerima kritik, dan terus melakukan perbaikan selama 1 semester. Kemudian dievaluasi melalui esai dan presentasi. Untuk presentasinya kemungkinan besar akan saya ganti menjadi artikel ilmiah yang layak publikasi. Jadi teman-teman di situ ada tulisan rendah hati dan mau menerima kritik dan terus melakukan perbaikan. Kenapa? Karena dalam mata kuliah ini saya akan menghujani teman-teman dengan banyak tugas-tugas, baik itu tatap muka, baik itu online, tetap tugasnya sama. Jadi jangan pernah mengeluh ke online tugasnya banyak, tatap muka pun tugasnya juga banyak. Jadi
bukan karena online terus tugasnya banyak. Dan rekan-rekan bisa tanyakan di kakak-kakak kelas kalian yang terdahulu yang telah mendapatkan mata kuliah ini. Kemudian ada 8 kemampuan akhir yang nanti bisa kalian dapatkan untuk mendukung satu kemampuan besar tadi, JPL, yaitu mengetahui penting karya ilmiah, prinsip dasar menulis, mendesain referensi atau kajian pustaka, mengkonstruksi penulisan rujukan atau sitasi atau pengutipan, kemudian mengetahui isu originalitas dan plagiasi, dan kemudian bisa melakukan konstruksi parafrase, kemudian bisa menulis esai dan menulis karya ilmiah. Ada 8 itu yang teman-teman nanti bisa dapatkan selama perkuliahan ini. Dan kemudian ini adalah desain besarnya yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Ada arti penting karya ilmiah, prinsip dasar menulis, yang itu dibutuhkan dalam mencari atau menelusuri pustaka-pustaka yang ditopang 3 hal, yaitu mengutip, isu-isu originalitas, dan juga bagaimana kita bisa melakukan parafrase. Dan itu hal yang penting ya, parafrase, mengingat bahwa nanti teman-teman dalam skripsi harus memiliki syarat plagiasinya di bawah 20%. Ngomong-ngomongin tentang plagiasi itu seperti ini. Jadi semisal nih ya, saya mahasiswa nih, saya mendapatkan tugas dari Pak Daniel untuk membuat satu artikel ilmiah. Ribet ini, saya sedang banyak acara, ngedate dan yang lainnya. Mending saya cari di internet saja. Wah, temanya pas nih, kepemimpinan budaya. Wah, pas lagi, tinggallah saya copy paste, saya ganti namanya menjadi nama saya, kemudian saya kirimkan tugasnya. Mana mungkin Pak Daniel tahu? Ingat, saya memang tidak tahu, tapi ada alat yang bisa mengetahuinya, namanya Turnitin atau plagiarisme checker. Jadi kalau rekan-rekan di dalam perkuliahan ini sudah mulai melakukan kecurangan itu, maka di skripsi nanti pastinya tentunya juga tidak akan bisa selamat. Kenapa? Karena itu permasalahan cukup besar mengenai masalah plagiasi. Itu yang disebut plagiasi. Kita mengambil karya orang lain tanpa izin dan kita akui karya kita. Dan alat yang untuk mengecek itu ya melihat kesamaan katanya saja. Kalau itu sama, meskipun Anda tidak mengcopy, dianggap plagiasi. Jadi sangat penting sekali nanti mempelajari mata kuliah ini dengan sungguh-sungguh, baik menulis, memparafrase dan seterusnya. Kemudian ini jadwal kita selama 1 semester. Semoga kita bisa lalui. Jika kita sungguh-sungguh 1 bulan ini 4 pertemuan, bulan ke depan 4 pertemuan, berarti sudah 8 pertemuan. Dan kalau bisa kita akan double beberapa kali pertemuan sehingga nanti biar sebelum Natal kita bisa selesaikan semua perkuliahan kita. Ya, yang pertemuan pertama ini saya menjelaskan tentang outline dan pentingnya karya ilmiah terkait plagiasi dan yang lainnya tadi. Kemudian pertemuan kedua nanti prinsip dasar menulis dengan diksi yang benar, merumuskan tesis statement, mengonstruksi tesis penulisan rujukan, kemudian menganalisis isu originalitas, mengonstruksi parafrase, dan nanti ada UTS berupa essay test, dan yang terakhir adalah membuat artikel ilmiah dalam 8 pertemuan. Dan itu akan saya bimbing dengan intensif dan harapannya semuanya aktif dalam 8 pertemuan terakhir sehingga karya tulisnya benar-benar karya tulis yang baik, yang layak untuk dipublikasikan. Ini bobot penilaiannya. Artikel ilmiah ini punya bobot yang cukup tinggi, jadi teman-teman harus perhatikan persentasenya nanti dijadikan artikel ilmiah. Dan peraturannya adalah kalau nanti ada yang sakit silahkan izin, boleh tidak mengikuti kelas. Ada acara keluarga silahkan.
asal tidak mengada-ngada, dan konsekuensinya adalah Anda mencari tahu semua materi yang sudah ada. Saya tidak mau mengulanginya lagi. Kemudian kalau ada keterlambatan pengumpulan tugas, dikurangi 1 hari 5 poin. Dan kalau Anda tidak mengumpulkan tugas sama sekali, berarti siap-siap Anda akan mengulang mata kuliah ini tahun depan. Ini yang kita lakukan dalam penulisan karya ilmiah. Dan ngomongin tentang karya ilmiah, saya mengharapkan karya ilmiah ini sangat penting, sangat berguna bagi kehidupan Anda. Bahkan Anda bisa diingat berdasarkan karya-karya yang sudah Anda tulis. Orang mengingat John Calvin melalui karya Institutnya. Bahkan kita mengingat Charles Darwin dari karya tulisnya juga, Teori Evolusi. Nah, teman-teman harus benar-benar menyadari sebagai seorang cendekiawan, kita bukan hanya orang yang bisa ngomong doang, tapi bisa menuliskan pemikiran kita dengan argumentatif yang jelas dan sistematika yang runtut. Saya sangat tidak suka dengan orang yang banyak ngomong dan tidak ada aksinya. Jadi kalau Anda banyak ngomong silahkan, tapi tugas dan yang lainnya tetap harus dikerjakan. Ngomongin karya tulis ilmiah ini juga rekan-rekan harus mengingat tentang pelajaran di mata kuliah bahasa Indonesia. Mungkin kita menyepelekan pelajaran mata kuliah bahasa Indonesia ini. Buat apa sih mata kuliah, kan sudah dari SD, SMP, SMA, di perguruan tinggi kok diulangi lagi. Ingat, hal yang sederhana saja dalam penulisan karya ilmiah itu salah satunya adalah dari bahasa Indonesia, seperti penggunaan kata di yang dipisah atau di yang digandeng. Contoh, di rumah, apakah dinya dipisah atau digandeng? Jawabannya adalah dinya dipisah. Kenapa dipisah? Karena menunjukkan kata tempat. Kalau dinya digandeng gimana? Maka dia harus tidak menunjukkan kata tempat, seperti di sana, berarti kan dipisah ya. Kalau tidak menunjukkan kata tempat seperti dimakan, dimainkan, dibeli, maka itu digandeng. Itu hal-hal yang simple yang perlu diingat. Juga dalam menulis, dalam paragraf awal jangan pernah menggunakan kata sambung seperti karena, meskipun, agar. Ini untuk awal paragraf ya, kalimat awal paragraf. Jadi kalimat awal paragraf harus benar-benar solid, subjek, predikat. Seperti Indonesia memiliki beragam kekayaan suku budaya. Itu bisa menjadi kalimat awal paragraf. Yang tidak bisa adalah agar Indonesia memiliki beragam budaya, maka itu tidak bisa karena awalnya menggunakan kata agar. Kita sambung, dan ini kesalahan yang sangat sering sekali dilihat dalam menulis karya ilmiah. Rekan-rekan harus kembali mereview pelajaran mata kuliah bahasa Indonesia dengan sungguh. Jadi itu yang harus teman-teman benar-benar pahami, benar-benar hidupi dari mata kuliah MPK ini. Selama 1 semester kita akan bertemu, dan harapannya kita bisa kuliah online. Kalau nanti sudah ada Cloud kita pakai aplikasi itu, atau kita pakai alat yang lain yang lebih murah dan teman-teman tidak keberatan dengan pakai datanya. Demikian dari saya, Tuhan Yesus memberkati.